Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih di mata kuliah yang sama, yaitu interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang materi prototyping. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar istilah prototyping atau istilah prototype, ya. Nah, apa sebetulnya prototyping ini? Mari kita sama-sama simak video selanjutnya. Prototyping di sini, pengertian dari prototyping itu sendiri adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Menurut Howard tahun 1997. Nah, prototyping itu sendiri Bapak Ibu di sini bisa dikatakan sebagai proses membangun model dari suatu sistem. Jadi pada saat kita membangun sistem, sebelum sistem tersebut kita rampungkan atau sebelum sistem tersebut kita selesaikan secara keseluruhan, maka kita akan buat dulu modelnya. Ya. Nah, prototyping sendiri juga dikatakan sebagai bentuk awal atau contoh atau standar ukuran dari sebuah objek, ya. Jadi kalau kita buat sesuatu, ya, itu sebelum kita buat secara keseluruhan, itu kita buat contoh dulu, ya. Kemudian prototyping juga di sini salah satu metode pengembangan perangkat lunak. Jadi Bapak Ibu pada saat akan melakukan pengembangan sistem, Bapak Ibu juga bisa memilih metode prototyping ini sebagai metode dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, definisi lain di sini Bapak Ibu, prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal sistem. Nah, kadang kita perlu mengsimulasikan terlebih dahulu, ya, sistem yang nanti akan kita buat. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Salah satu fungsi atau kegunaan dari prototyping ini Bapak Ibu itu untuk menjembatani komunikasi antara pengembang dengan pemakai atau dengan klien, ya, sehingga pembuatan program akan menjadi jauh lebih cepat, ya. Karena apa? Karena sistem yang nantinya akan kita buat itu dapat segera dievaluasi oleh pemakai. Seperti itu. Prototype ini memang benar-benar cocok untuk user yang awam IT. Nah, bisa dikatakan Bapak Ibu kalau metode prototyping ini atau prototyping ini adalah sangat cocok sekali untuk user yang awam IT. Jadi pada saat misalkan ada pemakai yang memang anggapannya misalkan tidak terlalu tahu tentang IT, ya, itu akan mudah sekali memahami kebutuhan yang ingin dia sampaikan pada saat dia dihadapkan dengan sebuah prototyping. Karena apa? Karena prototyping tersebut bisa ada interaksi dengan pemakai, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya dia inginkan itu bisa diberikan berupa kritik ataupun saran kepada prototyping tersebut, sehingga nantinya pengembang akan mudah mengevaluasi dari prototyping tersebut untuk meredesain ulang atau istilahnya langsung masuk ke versi produksi atau rilis seperti itu. Ya, dalam pembuatan prototype kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design. Ya, tahapannya adalah di sini Bapak Ibu desain, prototype, kemudian evaluasi. Ya, nah dari desain itu kita masuk ke prototype pembuatan model awal. Ya, jadi sebelum sistem secara utuh kita buat model prototipenya dulu. Nah, pada saat model prototipe sudah dibuat, nah selanjutnya adalah prototipe tersebut dievaluasi oleh pemakai, ya. Apakah ada kritikan ataupun saran? Nah,
Kalau misalkan ternyata ada kritik ataupun saran, itu biasanya akan kita redesign ulang. Kemudian dibuat lagi ke dalam prototipe yang baru. Dan kegiatan tersebut akan terus-menerus dilakukan sampai dinyatakan model prototyping ini sudah selesai dan akan selanjutnya dirampungkan, ya, atau istilahnya masuk ke versi rilisnya atau versi produksinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada klasifikasi prototyping model atau prototyping model di sini. Prototyping model di sini terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama aspek penggunaan, ya. Di sini aspek penggunaan masuk reusable, kemudian ada throwaway, ya. Jadi apakah nanti dalam hal penggunaannya apakah bisa digunakan kembali atau ternyata dibuang, istilahnya seperti itu. Kemudian aspek level. Di sini levelnya adalah level input atau output, kemudian level processing, ya. Kemudian level system, ya. Oke. Nah, kemudian tahapan prototyping itu sendiri di sini ada 5 tahapan. Yang pertama identifikasi kebutuhan pemakai. Ya, biasanya pengembang dan pemakai akan bertemu. Ya, kemudian pemakai akan menjelaskan kebutuhan dari sistem yang diinginkan. Seperti itu. Nah, setelah identifikasi kebutuhan pemakai, maka pengembang di sini akan mulai membuat prototype. Jadi tahapan pembuatan prototype itu dilakukan setelah identifikasi kebutuhan dari pemakai. Nah, setelah dibuat prototype ini, maka selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap menguji prototype. Apakah prototype yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan pemakai atau masih ada kritikan ataupun saran dari pemakai terhadap prototype tersebut. Apabila ada kritikan ataupun saran terhadap prototype tersebut, maka ya itu akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu memperbaiki prototype. Ya. Setelah diperbaiki prototype, maka akan diuji kembali prototype tersebut. Ya. Nah, setelah diuji kembali apakah masih ada? Kalau misalkan masih ada, maka masuk lagi ke perbaikan prototype. Kalau ternyata sudah tidak ada lagi kritikan dan saran, maka itu akan masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu mengembangkan versi produksi atau versi rilisnya, ya. Jadi pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Oke. Kita lanjut di sini karakteristik dalam proses UCD. Yang pertama, memahami user dan kebutuhannya. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai pengembang, ya, khususnya sebagai sistem analis, itu harus pintar dalam memahami user dan kebutuhannya. Karena tahapan ini adalah tahapan yang sangat krusial, ya, seperti itu. Kemudian fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain, ya. Dalam prototyping biasanya kita akan lebih memfokuskan di tahap fase awal pembuatan model, ya. Kemudian mengevaluasi model atau contoh awal tersebut, ya. Kemudian mengidentifikasi, membuat dokumentasi dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Jadi pada saat kebutuhan dari user kita identifikasi, kemudian kita buatkan dokumentasi untuk menyetujui bagaimana fungsi-fungsi atau dari pengalaman user terhadap prototype itu, apakah sudah istilahnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau tidaknya. Kemudian perulangan hampir dapat dipastikan, artinya proses berulang antara pembuatan prototipe kemudian memperbaiki prototipe itu akan ada, gitu. Sudah hampir dapat dipastikan ada, ya. Karena para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses. Artinya tidak ada yang berhasil dalam satu kali proses pembuatan. Sekalipun Bapak Ibu, ya, dia pengalamannya mungkin sudah banyak, gitu, ya. Ya, karena apa? Karena kebutuhan pengguna atau kebutuhan pemakai itu tiap orang berbeda-beda,
ya. Jadi sudah dapat dipastikan perulangan pasti ada, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu keunggulan dari prototype. Ya, keunggulan dari prototyping itu sendiri yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Jadi komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan itu salah satunya dengan menyediakan sebuah model perwarupa atau prototype. Ya. Karena apa? Karena pemakai itu bisa melihat ya contoh dari produk yang nanti akan kita buat, walaupun memang tidak mewakili secara keseluruhan. Pengembang, kemudian yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Nah, kelebihannya pengembang akan jauh lebih cepat dalam membangun sistem, ya, karena ada inputan atau ada kritik dan saran terhadap prototipe yang sebelumnya dibuat, ya, sehingga pengembang itu dapat lebih cepat mengevaluasi dan bertindak apa yang harus kira-kira dilakukan ke depannya terhadap prototyping tersebut untuk nantinya akan dilakukan ke tahap merampungkan sistem yang nanti dibuat. Kemudian pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Nah, dikatakan bahwa pelanggan juga akan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Salah satunya memberikan kritikan dan saran terhadap prototipe yang dibuat. Kemudian yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Ya, yang mungkin harusnya pengembangan sistem ini dikerjakan selama 2 bulan. Ya, kalau dengan menggunakan model atau prototyping ini hanya cukup mungkin 1 bulan saja sudah bisa rampung. Karena apa? Karena ada interaksi antara pelanggan dengan sistem yang dibuat. Kemudian di sini penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Ya. Jadi intinya pemakai di sini dia akan lebih tahu apa yang nanti akan dibuat. Sehingga pada saat penerapan ya dia sudah ada gambaran seperti apanya, gitu ya. Kemudian selain kelebihan di sini ada kelemahan dari prototype, ya. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Jadi prototipe ini, Bapak Ibu ya, terkadang hanya menggambarkan contoh kecilnya saja, ya, tidak sampai menggambarkan secara aspek keseluruhan lah, mulai dari kualitas perangkat lunaknya ataupun kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lamanya seperti apa, itu tidak bisa jadi tidak tergambarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Nah, biasanya karena di sini bentuknya prototype, artinya hanya sebagai contoh saja, maka biasanya pengembang itu proses pembuatannya ingin cepat gitu ya, dan mengabaikan aspek-aspek dalam pemilihan algoritma yang paling baik lah ya. Oke, karena apa? Karena menganggap bahwa prototyping ini hanya sebagai cetak biru sistem saja. Kemudian di sini yang ketiga adalah hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan. Mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik, ya. Oke, artinya kita tidak tahu bagaimana pemakai atau pelanggan di sini dengan komputer yang disediakan itu tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik, karena kita tahu bahwa setiap pelanggan atau pemakai itu berbeda-beda. Suatu sistem itu juga sama,
berbeda-beda. Ada yang mungkin pemakai dia bisa lebih paham dengan prototype, ada juga yang memang tidak sama sekali. Nah, bisa jadi tidak mencerminkan juga teknik perancangan yang baik prototype ini. Oke. Alasan menggunakan, ya. Alasan menggunakan apa? Karena di sini alasan menggunakan prototype ini adalah evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Karena pemakai itu ada di dalamnya, masuk ke dalam perancangan sistem, sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan kritik dan saran dari pemakai. Stakeholder dalam hal ini user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype seperti itu. Kemudian anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, apabila kita membangun sistem bersama-sama, itu akan jauh lebih mudah ketika kita juga membuat prototypingnya, sehingga inputan dari beberapa anggota tim itu bisa menjadi masukan yang berarti untuk pengembangan sistem lebih jauh. Kemudian para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, ya. Nah, melihat prototype yang sudah ada, nah kita sebagai tim dalam merancang itu akan memunculkan ide-ide untuk perancangan prototyping tahap selanjutnya, Bapak Ibu, ya. Karena sudah ada gambaran awal. Kemudian memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Kemudian yang terakhir dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Jadi sebagai acuan juga pada saat tahap awal sudah dibuat, itu biasanya kita ada alternatif-alternatif yang nanti bisa menjadi pilihan ke depannya. Oke. Yang selanjutnya ada dimensi prototype. Ya, dimensi prototype ini yang pertama adalah penyajian. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, ya. Kemudian dapat berupa uraian, tekstual atau dapat visual dan diagram, ya. Jadi dalam dimensi yang pertama yaitu tentang penyajian, ya. Bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, atau dapat berupa uraian, tekstual, ya, atau dapat visual dan diagram. Kemudian dimensi yang kedua adalah lingkup, ya, jangkauan. Apakah hanya interface atau apakah mencangkup komponen komputasi. Jadi yang kedua itu batasannya lah, ya. Oke. Yang ketiga adalah executability, dapat dijalankan. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Ya, jika dikodekan akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Kemudian dimensi yang keempat adalah maturation atau pematangan. Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti? Yang pertama revolusioner, mengganti yang lama, ya. Kemudian evolusioner, terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Oke. Metode pembuatan prototyping dengan cepat, ya. Di sini ada ada dua kategori. Yang pertama ada non-computer, biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Ya, yang kedua adalah computer base, biasanya dikerjakan kemudian. Ya, oke. Metode non-computer atau istilahnya manual, tujuannya ingin menyatakan gagasan desain dan mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem. Nah, deskripsi desain di sini dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem, ya. Di sini kelemahan yang nyata adalah seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya. Jadi kalau kita buat dengan menggunakan metode non komputer, memang tantangannya karena di sini masih manual, seberapa jauh gitu ya. Istilahnya keinginannya sesuai dari yang sistem yang sebenarnya gitu. Ya berbeda mungkin nanti dengan komputer. Ya, dengan metode komputer mungkin akan lebih dekat kesamaannya gitu, ya, mewakilinya akan lebih mirip gitu ya, ketika kita buat prototipe dengan model komputer. Ya, dengan model non komputer ini dikatakan seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya, gitu. Karena memang basicnya manual. Kemudian tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface.
Nah, kadang kalau misalkan kita buat manual itu kan tidak bisa melakukan aksi-aksi atau metode-metode, misalkan contoh seperti klik atau seperti apa, eh, ibaratnya memilih menu dan sebagainya macamnya. Yang berbeda kalau menggunakan metode komputer itu kita bisa simulasikan dengan animasi atau dengan interface builder seperti itu. Oke, metode non komputer yang pertama adalah sketsa atau mockup. Ya, di sini paper base menggambarkan interface. Biasanya dalam sebuah kertas, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi. Tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Ya, murah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Oke. Yang selanjutnya adalah storyboarding, digunakan di awal desain. Biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang. Ya. Kumpulan dari sketsa atau frame individual menyajikan urutan inti cerita, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas. Ya, jadi storyboarding ini biasanya contoh kalau misalkan kita akan buat animasi, Bapak Ibu, kita akan bikin dulu storyboardingnya. Ya, papan ceritanya seperti apa, frame by frame-nya seperti apa, biasanya itu terperinci sehingga pada tahap produksi itu kita tidak akan pusing lagi dengan tahapan-tahapannya. Metode non komputer yang selanjutnya yaitu skenario. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Kemudian menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi juga dapat berupa sketsa atau bahkan video. Menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain. Kemudian memudahkan umpan balik dan pendapat, kemudian dapat sangat kreatif dan modern. Seperti itu. Kemudian metode non komputer yang selanjutnya adalah tutorial dan manual. Nah, mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Ya, memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Ya, kemudian menulis atau meletakkannya di atas di atas kertas, jauh lebih berharga. Artinya kita buat sebuah tutorial atau manual book. Oke, sehingga pada saat misalkan orang ingin mengetahui atau pemakai ingin mengetahui seberapa jauh sistem yang nanti akan dikerjakan atau sistem yang akan digunakan, dia sudah tahu dari tutorial atau dari manual booknya. Seperti itu. Yang selanjutnya metode komputer, Bapak Ibu. Setelah tadi kita bahas tentang metode non komputer, yang selanjutnya adalah metode komputer. Nah, metode komputer ini menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Ya jelas pada saat kita merancang sistem, ya kita akan lebih kita akan lebih banyak kemiripan dalam pembuatan prototipe ketika menggunakan metode komputer ini. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur, dapat berpusat pada lebih banyak detail. Kemudian bahaya, para pemakai jadi lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Artinya pada saat kita menggunakan metode komputer, mungkin pemakai akan lebih cepat paham tentang model awalnya, sehingga bisa jadi lebih segan katanya untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Ya, jadi umpan baliknya akan sangat cepat dan bisa jadi akan sangat banyak, seperti itu. Ya, karena pemakai melihat secara realistis prototypingnya. Oke, nah untuk metode komputer di sini beberapa yang ada di sini untuk prototyping itu kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori draw atau paint program. Jadi masuk ke dalam tuh untuk menggambar, ya. Di sini contohnya menggambar setiap layar baik untuk dilihat. Prototype horizontal tipis, ya, Adobe Photoshop di sini. Contohnya untuk prototyping tool ini, ya, kategori yang pertama yaitu draw atau paint program, contohnya berupa Photoshop, CorelDRAW ataupun software-software yang memang masuk kategori desain.
Jadi dengan tool ini kita bisa gambarkan mungkin interface dari sistem yang nanti akan kita buat. Kita gambar dengan tool-tool yang memang berkaitan dengan aplikasi untuk menggambar atau desain, ya. Contohnya seperti inilah ya, sudah Bapak Ibu sudah tidak asing dengan tampilan software Photoshop. Kemudian prototyping tool yang selanjutnya adalah scripted simulation atau slideshow. Jadi kita bisa buat juga prototype ini dengan script simulasi atau slideshow. Letakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan diantaranya dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik, ya. Nah, tool ini contohnya yaitu PowerPoint, Hypercard, kemudian Macromedia Director, HTML dan lain-lain. Sebetulnya banyak ya. Apalagi sekarang itu tool untuk desain itu semakin banyak sekali, semakin variatif sekali Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini contohnya ya. Ini Director. Jadi Bapak Ibu bisa membuat animasi storyboarding dengan aplikasi yang contohnya seperti inilah ya. Oke. Nah, ini mungkin akan lebih terlihat realistis ya kalau dengan metode komputer. Kemudian prototyping tool yang selanjutnya adalah masuk kategori interface builder. Ya. Nah, tools untuk menampilkan jendela, kendali dan lain-lain dari interface. Nah, ini lebih nyata lagi Bapak Ibu karena apa? Karena kita membuat prototipe ini langsung di aplikasi untuk membuat program tersebut. Nah, cuma memang belum memenuhi aspek secara keseluruhan. Nah, contoh interface builder di sini contohnya Visual Basic, Delphi, mungkin Java NetBeans dan lain-lain lah, ya banyak. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Visual Basic-nya mungkin kita kalau di kampus sudah menggunakan Visual Basic Net ya. Oke. Kelebihannya apa? Ya. Kelebihannya mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. Mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device input atau output. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar. Kemudian mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program. Mengizinkan mengimpor teks, grafik, media lain, mudah untuk dipelajari dan digunakan. Kemudian dukungan yang baik dari vendor. Artinya secara keseluruhan ya, dari kelebihan menggunakan metode komputer ya, intinya ketika kita membuat prototipe ini dengan metode komputer itu akan sangat mirip sekali dengan bentuk aslinya ya pada saat nanti sistem secara utuh akan dibuat, sehingga pemakai akan lebih lebih mendapatkan gambaran yang nyata terhadap sistem yang nantinya dia inginkan. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu pada saat kita membuat prototipe dari contoh yang sifatnya non komputer, kita bisa buat misalkan berupa paper base ya. Nah, ini juga biasanya tahap awal kita mendesain sebelum masuk ke dengan metode komputer, kita biasanya bikin dulu pakai metode manual dulu ya. Nah, ketika misalkan masuk ke metode komputer, mungkin dia tampilnya sudah lebih nyata ya. Contohnya seperti ini menggunakan interface builder seperti itu. Oke. Nah, contohnya lagi paper base, tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti misalkan pada saat dibuat dengan interface builder tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Mungkin akan lebih mirip yang menggunakan metode komputer. Karena apa? Karena sudah mewakili aspek mungkin bisa jadi secara keseluruhan gitu, lebih detail gitu kan. Kemudian dia bisa menampilkan aksi-aksi pada saat diklik, pada saat di double klik atau fokus, blur dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk materi prototyping mungkin seperti itu. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu utarakan baik di komentar video ini ataupun nanti melalui nomor kontak saya. Silahkan, jangan segan-segan untuk bertanya ya, karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Oke.
Baik Bapak Ibu, berakhirnya materi tentang prototyping ini, berakhir pula tatap muka dengan menggunakan video daring ini, ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.